Selamat malam Ibu Deborah, minta waktunya sebentar. Bu, Iya. maaf saya mau sharing masalah pembelajaran di sekolah saya. Saya itu Mhm. mengajar di sekolah saya ada satu kelas itu yang saya merasa mengajar di sana di kelas itu sudah maksimal Bu. Iya. Tapi dengan demikian eh, ada satu kelas itu yang nilainya ketika PTS itu rendah, di bawah standar, Bu. Kalau Tuh. Bu, di kelas berapa ya, Bu? Di kelas 96, Bu. Kalau dianalisis menurut Ibu, apa yang membuat peserta didik tidak antusias dalam mengajar IPA atau kurang semangat gitu, Bu? Iya, eee, sebenarnya saya itu di 96 sudah mengajar sesuai dengan materi, dengan cara-cara saya mengajar, sudah bagus menurut saya, Bu, ya. Saya sudah menggunakan metode, eee, dengan baiklah menurut saya. Begitu juga anak-anak itu masih juga kurang antusias dan kurang termotivasi untuk belajar, Bu. Uh, Kalau saya perhatikan lagi, saya itu mengajar di siang hari, di jam siang, di mana jam tersebut rawan banyak uh, anak yang mengantuk karena kecapean. Kemudian mereka kan banyak ikut les Bu di luar. Itu ada les vokal, ada les tambahan pelajaran, kemudian ada yang ikut futsal gitu Bu. Uh, Terkait dengan mengantuk tadi, saya itu sudah memperingatkan ya, sehingga saya itu harus mengulang lagi pelajaran supaya mereka mengerti gitu Bu. Tadi kan Ibu sudah memaparkan di jam rawan di siang hari. Apakah Ibu pernah menganalisis sebenarnya peserta didik Ibu karena di jam rawan atau cara penyampaian Ibu kurang menarik? Oh iya Bu, selama ini tuh saya sudah membuat PTT. Eh, Materi ajar saya itu saya sudah buat dalam bentuk PTT. Kemudian saya juga apa namanya menjelaskan materi dengan lengkap semua. Kemudian tetapi Bu ada kendala teknis itu seperti proyektor, kemudian infocus atau sound system itu kadang macet. Iya, tidak berfungsi ketika akan saya gunakan. Itu Bu. Berarti dari sini sudah mulai ada permasalahan ya, Bu, ya? Diidentifikasi bukan masalah motivasi peserta didik yang kurang, tetapi media juga ya, Bu, yang kurang ya, Bu, ya? Yang tadi Ibu sampaikan kira-kira menurut Ibu untuk menarik peserta didik di dalam pembelajaran IPA itu apa ya, Bu? Iya Bu, setelah saya pikir itu uh, tadi kan saya sudah menggunakan buku Bu ya, buku pembelajaran sudah saya pakai. Ternyata dengan menggunakan buku pembelajaran juga itu kurang begitu efektif ya Bu ya, karena ada juga anak-anak yang tidak membawa buku. Padahal saya sudah uh, apa memberikan jadwal pelajaran, sudah saya ingatkan untuk membawa bukunya gitu Bu. Kemudian terkait dengan antusiasme anak mengikuti pembelajaran, mungkin saya akan memodifikasi PTT saya menjadi dalam bentuk aplikasi Canva gitu Bu. Kemudian dalam hal ini karena anak-anak suka dengan IT, mungkin saya akan menyisipkan berupa permainan atau game, kemudian saya akan menayangkan video-video yang pembelajaran yang menginspirasi anak Bu. Walaupun tidak setiap pertemuan nanti yang akan saya tampilkan. Itu Bu. Itu sepertinya sangat menarik ya, Bu, ya, untuk dicoba. Apalagi Ibu kan udah mau membuat PPT, membuat video, games, kuis. Kalau menurut saya, Bu, itu dapat solusi yang sangat luar biasa. Dan bahwasannya Ibu sudah mendapatkan solusi untuk mengatasi pembelajaran yang kurang menarik tadi. Mmm, Siapa yang Ibu libatkan dalam rencana Ibu tadi, yang Ibu ceritakan tadi?
Iya Bu, dari permasalahan saya itu Bu, ternyata bukan hanya faktor motivasi belajar siswa aja atau kurang semangatnya aja, ya Bu ya. Dalam hal ini juga saya akan melibatkan guru yang berkompeten, berkolaborasi dengan guru TIK atau guru yang menguasai IT, Bu, karena memang anak-anak sekarang itu lebih tertarik dengan pembelajaran yang bersifat atau yang berhubungan berbau-bau dengan teknologi gitu Bu ya. Nah, sehingga nanti nilai PTS anak saya tidak di bawah standar lagi Bu, begitu. Bagus sekali tuh, Bu, luar biasa sekali ya, Bu, ya. Menurut saya itu Ibu itu udah sangat luar biasa, ide yang cemerlang. Sebenarnya Ibu sendiri sudah menyelesaikan masalah itu. Eee, apa yang dilakukan Ibu selanjutnya, Bu? Eh, karena saya sudah membuat PTT, sudah Mhm. mempersiapkan video-video pembelajaran, maka saya kemungkinan besar minggu depan saya akan praktekkan Bu di dalam kelas. Gitu. Mantap, Bu. Eee, itu luar biasa ya, Bu, ya. Sekarang sudah mulai tercerahkan ya, Bu, ya, dan sudah ada solusinya. Bagaimana perasaan Ibu saat Ibu mengungkapkan permasalahan di lingkungan kelas dengan model coaching Tirta ini, Bu? Alhamdulillah saya sekarang sudah lega Bu. Ternyata dengan adanya coaching ini ide-ide saya muncul dalam memotivasi dan memperbaiki nilai anak-anak saya tadi. Dan saya yakin solusi-solusi yang saya lakukan dalam permasalahan ini akan terselesaikan, Bu. Terima kasih, Bu Olipa. Iya, sama-sama Bu Deborah. Terima kasih. Luar biasa, Bu. Sekarang giliran aku ya, Bu, ya. Iya, Masih di video kan, Bu? iya. Iya. Oke. Selamat malam Ibu Olipa. Selamat malam Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat, Sehat? sehat, tapi ada sedikit mengganjal dalam hati saya, Bu. Oh iya Bu, apa itu Bu kalau boleh tahu yang mengganjal di hati Ibu? Kenapa Iya, ya Bu. Bu? Saya mau curhat kian sama Ibu mengenai masalah saya, Bu, di sekolah. Boleh nggak ya, Bu? Boleh Bu, iya silahkan. Kenapa Bu? Begini, Bu, kan saya kan mengajar di kelas 1 SD. Ya. Saya sudah mengingatkan agar menjaga kebersihan di dalam kelas. Akan Oh, tetapi kan anak-anak selalu buang sampah sembarangan, mengerok pensil di lantai, jadi kelihatan kotor, Bu. oh begitu. Oh berarti intinya membuang sampah pada tempatnya ya? Betul, Bu. Hmm, kira-kira apa sih permasalahan yang Ibu hadapi terkait dengan membuang sampah tersebut? Begini Bu, di kelas saya itu kan siswa saya merasa bahwasannya, ada yang membersihkan karena memang di sekolah kami itu di sekolah swasta ada yang membersihkan kelas, tapi Mhm, tunggu pulang sekolah dulu baru mereka bersihkan kan gitu. Jadi mhm, mereka menganggap, Ibu Christine yang membersihkan itu, gitu. Jadi mhm, buang sampah jajanan sembarangan, mengerok pensil di lantai sampai kelihatan hitam, baru mhm, membuang sampah juga di laci juga, Bu. Padahal mhm. ya Iya, di iya. tempat sampah di setiap kelas, Bu, disediakan. Oh, gitu ya. Terkait kurang perhatiannya siswa terhadap kebersihan tadi penyebabnya apa ya, Bu? Eee, penyebabnya, Bu, saya kira siswa itu kurang memahami ya apa itu Ya, ya. atau kurang tahu bahaya sampah itu apa. Ya. Membuang Mhm, sampah sembarangan sehingga dia seenaknya membuangnya. Itu mengganggu pembelajaran juga, Bu. Jadi tidak nyaman kalau misalnya kelas kita kotor kan pasti tidak nyaman, apalagi bau lagi gitu, Bu. iya. Terkait penyebab permasalahan Ibu Deborah sampaikan tadi, saya yakin pasti Ibu Deborah punya beberapa cara atau rencana-rencana dalam mencari solusi tadi. Ya, Mmm, apa ya? kira-kira
apa solusi yang Ibu lakukan ya Bu? Ya, kebetulan kan Bu, pembelajaran IPA kami ada juga menjaga kebersihan. Saya Iya, iya. video tentang manfaat kebersihan Mhm. dan memutar juga video bahwasannya sangat bahaya ruangan itu kotor, apa dampaknya. Betul. Dan ada juga Bu, kami pelajaran PKN juga mengenai Mhm. aturan sekolah. Jadi saya terkaitkan juga sama siswa saya supaya mereka melaksanakan aturan di dalam sekolah. Jadi Mhm. saya praktikkan di dalam sekolah Bu, mengenai tentang kebersihan. Dan saya juga buat games mengenai kebersihan kelas, dan Mhm. bagaimana cara membuang sampah, dan bagaimana cara aturan makan siang di sekolah dengan bersih, sehingga anak saya tidak buang sampah, Bu. Iya, bagus sekali. Dalam pelaksanaan mmm, tujuan dari Ibu tadi mengenai rencana itu, tindak lanjutnya agar rencana terlaksana dengan baik, kira-kira Ibu rencananya melibatkan siapa saja? Iya, Bu, saya mau minta kepada kepala sekolah, berkolaborasi teman sejawat, Iya, agar iya. Bagus. siswa juga, menjaga kebersihan, jangan memikirkan, "Ah, ada kok tempat yang membersihkan kelas kami," gitu. Mhm. Tapi saya harap maunya anak-anak itu juga harus menjaga kebersihan juga di dalam kelas. Oke, Apalagi kan di kelas oke. kita kan ada AC-nya nih, kalau makannya yang basah pasti tercium bau, gitu, Bu. Oke, luar biasa Ibu, langkah Ibu melaksanakan bisa berdampak positif terhadap sekolah, tidak hanya di kelas Ibu saja. Jadi dampaknya nanti bisa dirasakan dari seluruh warga sekolah Ibu ya. Uh, Iya, Terkait Bu. rencana kegiatan Ibu itu, apa yang Ibu tanggung jawabkan dalam kegiatan ini Bu? Iya, Bu, karena saya ingin anak saya menjaga kebersihan di kelas, bukan hanya di kelas saja, Bu, di sekolah. Saya juga ingin berkolaborasi dengan teman sejawat agar, seluruh kelas juga menjaga kebersihan dan anak-anak juga nyaman di kelas, baru anak-anak juga sehat selalu dan taman sekolah kami asri gitu, Bu. Jadi mungkin Mhm, mhm. rencanakan project P5, kebetulan Mhm. kami kan baru kali ini kurikulum merdeka, Bu. Oke, sekarang sudah mulai tercerahkan ya Bu, dan sudah ada solusinya ya. Bagaimana perasaan Ibu saat ini ketika mengungkapkan permasalahan ini dengan cara model coaching Tirta ini Bu? Syukurlah Bu, saya sekarang sudah lega. Ternyata dengan adanya coaching ini, ide-ide saya muncul ya Bu ya. Iya, Eee, luar biasa, sangat alhamdulillah. bagus, dan itu Ibu juga mendukung saya sangat bersyukur, dan saya yakin dengan solusi-solusi yang saya lakukan, ya dalam permasalahan ini akan terlaksana. Terima kasih ya Bu ya. Oke, ya terima kasih juga Bu Deborah, sama-sama. Terima kasih, semoga sukses. Amin, Ibu juga semoga sukses. Amin, terima kasih. Berapa waktu kita? 7.39.